Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yulianti, perkenalkan diri. Ana dari Yulianti dari Bekasi, Ustazah. Masya Allah, silakan. Mau bertanya, Ana tuh kalau misal setiap pagi jam 6 itu alhamdulillah selalu mendengarkan kajian Ustazah. Kadang-kadang sampai nangis Ustazah. Apalagi dengar menceritakan tauladan dari para ulama-ulama yang ingin Ana tanyakan, Ustazah. Ana mendapat mengenal sunnah sudah anak-anak sudah dewasa semua. Jadi ada anak bungsu anak tuh yang sholat tapi kalau untuk diajar tolawil susah gitu Ustazah. Dan masih melihat YouTube yang menurut anak tuh tidak baik gitu. Tapi bukan yang masih melihat orang yang buka aurat gitu. Bagaimana cara menasehatinya Ustazah? Yang selama ini saya lakukan hanya berdoa. Dan saya rasa itu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustazah. Wafikum barakallah Ibu Yulianti. Jazakillah khair atas pertanyaannya ya. Masya Allah, alhamdulillah Allah yang telah menganugerahkan ilmu ya kepada diri saya, dan pastinya keutamaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih banyak kekurangan di sana sini. Saya masih memiliki ilmu yang sangat-sangat sedikit. Maka dari itu saya pengen Allah terus memberikan ilmu kepada diri saya, dan apa yang Allah berikan saya usahakan untuk saya bagi, dan mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, baik. Jadi jangan sampai melihat ada sesuatu dalam diri saya nggak ada. Saya itu masih banyak dosa, ya Allah lah yang menutup dosa-dosa saya, menutupi aib-aib saya ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memiliki seorang anak ya, dan kita baru mengenal sunnah, anak-anak kita sudah besar, sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk mendidik anak-anak dari usia dini ya, maka jangan pernah menyesal. Pertama, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat hidayah kepada kita untuk duduk di majlis ilmu. Kemudian yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah, kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita ya selama ini dalam mendidik anak-anak kita, atas kelalaian kita selama ini untuk tidak duduk di majlis ilmu. Jadi benar-benar kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, ketika kita menasihati anak-anak kita, nasihatilah dari hati terdalam kita. Ya, dalam kondisi yang terbaik, karena kalau anak-anak itu sudah besar, cara menasehatinya bukan seperti anak-anak kita masih kecil. Jadi caranya tuh bukan seperti seorang guru kepada murid ya, bukan lagi, tapi lebih kepada sebagai sahabat. Kita pahami dulu kira-kira karakter anak kita itu seperti apa. Kemudian setelah kita tahu, oh anak kita itu kalau lagi mood tuh lagi kondisi seperti ini misalnya, kita yang paling tahu atas diri anak-anak kita. Nah, setelah kita tahu oh moodnya anak kita seperti ini misalnya ya, maka kita bisa masuk tuh, kita ngobrol, bahasanya tuh diskusi. Kalau anak-anak sudah besar tuh bukan lagi kita seperti menjejali makanan, bukan, tapi kita lebih diskusi. Misalnya kita bilang ke anak-anak kita, Kak, kalau misalnya saya panggil ke anak sulung saya kan Kak ya, Kak ada nggak yang bisa ibu bantu, apa masalah yang kau hadapi ya, biarkan anak-anak kita itu cerita dulu, terus kita dengerin, baru dari situ kita masuk, kita nasihatin. Dan itu pastikan nasihat itu dari hati terdalam ya teman-teman, karena kalau nasihatnya kita itu hanya dari mulut, maka yang akan diterima oleh anak kita masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Tapi kalau nasihat kita tuh benar-benar dari dalam hati, menginginkan kebaikan untuk anak-anak kita, maka ya atas izin Allah, nasihat itu akan menancap di dalam diri anak-anak kita. Kita ketika menasihati anak tuh pelan-pelan, jangan sampai akhirnya kita menyakiti hati anak-anak kita ya, karena kita tahu ya kita sudah terlambat menasihati anak-anak kita. Kita katakan kepada anak-anak kita, nak, ya setelah kita mendengarkan tuh dia curhat gitu, dia keluarkan tuh apa yang menjadi mungkin gundah gulananya selama ini, baru kemudian kita katakan, ibu tuh sebenarnya pengen begini-begini, kayaknya kalau kita bareng-bareng kita taat kepada Allah, kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, rasanya bahagia sekali, Masya Allah. Jadi coba nanti ya Bu, bisa pilih lagi kata-kata yang indah ya ketika kita menasihati anak, dan pastinya sebelum menasihati anak kita mohon agar Allah membukakan pintu hidayah untuk anak-anak kita, karena yang memegang hati anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita semuanya menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Barakallahu fiikunna jami'an.